Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Matahari pagi menyongsong mengusik dua insan yang tidur di tempat berbeda namun masih dalam lingkup yang sama. Rania mengerjapkan mata, untuk pertama kalinya dia tidur begitu nyenyak setelah sang ibunya meninggal. Rania meregangkan otot-otot tubuhnya sambil melihat jam dinding, ternyata sudah pukul 7 pagi. Gadis itu menoleh ke kasur deluxe di mana Bastian masih meringkuk di sana, masih belum menyadari hari sudah terang. Kalau tidak karena liburan, ia tidak mungkin belum bangun sesiang ini. Berhubung ini adalah liburan, ia memanfaatkan waktu sebaik mungkin, hingga tidak menyadari kalau dia tidak sendiri di ruangan ini. Rania bangkit dari tempat tidurnya yaitu sofa, melipat selimut yang dipakai, lalu bergegas ke kamar mandi. Ia harus bersiap sebelum Bastian bangun, agar setelah laki-laki itu bangun, dia hanya tinggal berpamitan dan mengucapkan terima kasih. 15 menit kemudian, terlihat segar, namun Bastian masih belum juga mengubah posisinya. Rania tersenyum melihat wajah tampan yang sudah terlihat dewasa, nampak dingin tapi baik dan penuh perhatian. Bahkan Rania sama sekali tidak merasa was-was kepada laki-laki itu, meskipun tidak mengenalnya. Bastian memang terlihat sekali seperti laki-laki terhormat. Oleh karena itu Rania tidak khawatir laki-laki ini akan mengambil kesempatan untuk berbuat buruk padanya. Setengah jam sudah Rania menunggu Bastian bangun, namun hingga kini tidak sedikit pun Bastian terlihat akan bangun. Kenapa dia nggak bangun-bangun sih? Apa aku pergi aja, ya? Rania bangkit lagi dari duduknya, ingin membangunkan Bastian. Tangan yang sudah terulur ia tarik kembali. Rania takut jika ia membangunkan Bastian, akan mengganggu tidur pulas laki-laki itu. Oleh sebab itu, Rania membuka laci nakas, siapa tahu ia bisa menemukan sesuatu untuk dia meninggalkan pesan kalau dirinya sudah pergi. Namun nihil, tidak ada benda yang dicarinya di sana. Tiba-tiba Rania mengingat ponsel Bastian yang dipinjamkan laki-laki itu padanya. Ia mengirim sebuah pesan, lalu mengirim ke ponsel laki-laki itu yang satu lagi. Rania tersenyum setelah melakukannya. Ia pun memasukkan bajunya kemarin, baju saat pertama kali dia datang. Setelah selesai gadis itu menoleh sekali lagi melihat Bastian yang masih belum bangun juga. Gadis itu mengulas senyum sambil bergumam mengucapkan terima kasih. Lalu, ia berlalu begitu saja. Memakai gaun selutut, kacamata hitam milik Bastian, juga syal yang ada di dalam paper bag tersebut. Ia memakai syal itu sebagai kerudung, kini penampilannya mirip anak orang kaya yang suka keliling dunia. Mudah-mudahan dengan berpenampilan seperti ini, tidak ada yang mengenalinya. Tujuannya saat ini adalah cari uang dulu, setelah dapat akan ia gunakan untuk ongkos pergi ke tempat lain. 10 menit setelah kepergian Rania, Bastian menggeliat lalu mengerjap. Ia kaget saat melihat hari sudah terang. Ia langsung mendudukkan diri mengedarkan pandangannya. Sofa tempat Rania tidur sudah kosong. Bastian berpikir gadis itu mungkin di kamar mandi. Namun 5 menit sudah, Bastian tidak mendengar sama sekali aktivitas di dalam sana. Dengan malas Bastian menyibakkan selimutnya lalu bergegas untuk memeriksa. "Hei, apa kau di dalam?" teriak Bastian sambil mengetuk pintu kamar mandi. Tidak ada sahutan. Bastian mengerutkan kening, kemana gadis itu pergi, bahkan ia tidak berpamitan padanya. "Dasar, tidak tahu terima kasih, awas saja kalau ketemu lagi, nggak akan aku tolong lagi," gerutu Bastian. Ia kembali ke kamar dan duduk di pinggiran tempat tidur, lalu meraih ponselnya. Terdapat begitu banyak pesan dan juga panggilan dari Byakta. Namun ada satu pesan yang membuat dia penasaran, yaitu pesan dari no ponselnya yang satu lagi dan membukanya terlebih dahulu. "Om, maaf aku pergi tanpa membangunkanmu, aku lihat kau tidur begitu nyenyak, jadi aku tidak tega untuk membangunkanmu.
Aku pergi Om, terima kasih atas semua bantuannya, tempat bersembunyi, makanan dan juga pakaian. Oh, iya, satu lagi kacamata hitammu ku bawa juga untuk menyamar, hehehe. Semoga semua kebaikanmu dibalas dengan Tuhan, selamat tinggal Om. Bastian berdecak kesal, gadis itu benar-benar sudah pergi. Padahal Bastian sudah berencana akan memesan tiket pesawat untuk gadis itu pergi dari sini. Terserah mau kemana, yang penting dia sudah memastikan kalau gadis itu memang sudah pergi dari kota ini. Tempat ini tidak baik untuknya, apalagi ayah tiri dan juga anak buahnya juga masih di sini. Mereka pasti belum berhenti mencarinya. Rasa kesal itu bercampur rasa khawatir, bagaimana jika ia tertangkap dan akan dijual? Memijat pelipisnya. Harusnya dia menungguku bangun, apa dia tidak takut jika para bajingan itu bahkan masih berada di sekitar sini? Bastian melihat ponselnya lagi, membaca pesan-pesan yang dikirim Byakta padanya. Laki-laki itu memintanya untuk segera terbang ke Jakarta bersama Melissa dan juga Bibi Loren. Bastian menghela nafas kasar, kalau saja Rania bisa menunggunya sebentar saja, mereka akan terbang bersama dengan tujuan yang berbeda. Jika sudah seperti ini bagaimana? Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencari Rania yang entah kemana saat ini. Bastian mengetikkan satu pesan kepada Melissa untuk mengatur keberangkatan mereka hari ini juga, karena Byakta mengatakan ada masalah mendadak yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Setelah itu Bastian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia berniat check out hari ini. Setelah selesai, Bastian bersiap mengenakan pakaiannya lalu mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan kamar hotel tersebut. Sambil berjalan menuju lantai dasar, di dalam lift, Bastian mengetikkan pesan kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan Rania. Entah atas dorongan apa dia begitu ingin membantu gadis itu pergi dari kota ini. Bastian tidak pernah membayangkan gadis malang itu akan dijadikan lahan dolar oleh ayah tirinya. Bastian mengingat kembali saat Rania pertama kali masuk ke dalam kamarnya, wajahnya begitu menunjukkan kalau dia sedang ketakutan. Rania, gumam Bastian lalu ia tersentak karena menyadari telah menyebut nama gadis itu untuk pertama kalinya. Nama yang jelek, ucapnya pada dirinya sendiri. Namun sedetik kemudian dia tersenyum sendiri, mengingat gadis itu saat mengoceh menanyakan banyak hal padanya. Denting lift berbunyi, setelah pintu kubikel itu terbuka, Bastian segera keluar dan langsung menunjuk resepsionis untuk melakukan check out. Setelah itu ia langsung menuju mobilnya, lalu segera memacunya menuju villa. Dalam perjalanan menuju villa Bastian melaju pelan sambil melihat jalanan berharap melihat Rania yang mungkin berjalan kaki. Namun sampai dia di villa, Bastian tidak menemukan apapun, hatinya masih dirundung kecemasan, bertanya-tanya apakah gadis itu baik-baik saja atau sudah tertangkap oleh bajingan itu. Di mana dia? Timbul di hatinya sebuah harapan kalau anak buahnya akan menemukan gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Bastian turun dari mobil, lalu masuk ke dalam villa. Ia mendapati Bibi Loren yang sudah menyeret kopernya dan beberapa barang bawaan lainnya. Anak nakal itu selalu memutuskan apapun sendirian, tidak berpikir orang dalam kondisi yang seperti apa. Lihat saja sampai di sana akan aku tarik telinganya. Omel Bibi Loren Byakta yang mendadak menyuruh mereka untuk berangkat hari ini juga. Bastian hanya mengedipkan bahu mendengar omelan Bibi Loren, lalu duduk di sofa, ia meraih remote untuk menghidupkan televisi. Tidak lama kemudian Melissa nampak keluar dari kamarnya menyeret kopernya sambil menggendong Raihan. Melissa tersenyum melihat Bastian, "Kau sudah datang, aku sudah memesan tiketnya. 2 jam lagi pesawat akan berangkat, sebaiknya kita pergi dari sekarang," ucap Melissa pada Bastian. Yang dijawab anggukan oleh Bastian, ia pun mematikan televisi. Setelah itu bangkit dan mengambil alih koper Bibi Loren dan juga Melissa menuju mobil.
Tidak lupa ia memberikan kunci villa kepada seseorang laki-laki parubaya yang ia percaya merawat villa miliknya itu. Pesawat mendarat sempurna di Bandara Soekarno-Hatta. Byakta sendiri yang menjemput keluarganya di bandara. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya terlihat olehnya Bastian dengan 2 orang wanita yang tidak lain adalah Bibi Lauren dan juga Melissa. Byakta melambaikan tangannya pada mereka, membuat Melissa tersenyum, sedangkan Bibi Lauren malah menggerutu dan siap akan menarik telinga Byakta. Semuanya mendekat pada Byakta. Laki-laki itu mengulas senyum pada Raihan lalu mengambil alih anak itu dari tangan Melissa. "Hai boy, are you okay? Sini Dedi gendong, kau tambah gendut ternyata." Byakta mengecup pipi gembul Raihan dan balita itu tertawa. Bagaimanapun kisahnya Raihan bisa ada, Byakta tetap mengakuinya sebagai anaknya, meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Melissa. Semua sudah selesai, kini ia hanya ingin membuka lembaran baru bersama Audrey, memulai lagi dari awal, meskipun akan sulit terhalang restu nenek. "Kau selalu berbuat sesuka hatimu, sungguh kau tega kepada wanita tua sepertiku," cerca Bibi Lauren, sambil menarik telinga Byakta kuat. Byakta mengadu sakit saat Bibi Lauren benar-benar menarik telinganya kuat. "Apa yang kau lakukan? Sakit?" Byakta mengusap telinganya sendiri. Para pengawal yang dibawa Byakta dan juga Melissa hanya bisa tertawa melihat Bibi dan keponakannya itu. Mereka selalu bertengkar hal sepele namun saling menyayangi satu sama lain. "Kau pikir sepanik apa aku ketika kau meminta Bastian memesan tiket mendadak? Aku pikir kau dalam bahaya, sialan," umpat Bibi Lauren tambah kesal karena Byakta tidak menyadari kesalahannya sama sekali. "Wanita tua dilarang marah-marah, nanti tambah tua, ya kan, boy?" ejek Byakta Bibi Lauren yang mendengus sebal. Di tengah keributan Bibi Lauren dan juga Byakta, Bastian hanya diam, hatinya gelisah memikirkan Rania. Barusan ia menerima pesan dari anak buahnya bahwa gadis malang itu dibawa oleh seseorang yang tidak tahu siapa. Bastian mengumpat dalam hati, kenapa ia baru dapat kabar setelah sudah sampai di Jakarta. Tapi ia tidak bisa diam saja, nyawa seseorang tengah dalam bahaya saat ini. Ia juga bingung harus mengatakan apa pada mereka kalau dia akan kembali ke Bali. Alasan apa yang akan diberikan kalau Bibi Lauren bertanya. Saat semua sudah masuk ke dalam mobil, Bastian menarik tangan Byakta dan mengajak laki-laki itu sedikit menjauh dari mobil. Sedangkan Raihan sudah kembali bersama Melissa. "Ada apa? Wajahmu terlihat khawatir sekali, apa sesuatu sedang terjadi?" Ada yang sesuatu mendesak. Aku akan pergi, katakan pada Bibi, aku kembali ke Milan hari ini karena urusan perusahaan." Byakta mengerutkan dahi, sebelumnya Bastian tidak pernah seperti ini jika menghadapi masalah apapun, tapi kali ini ia benar-benar terlihat berbeda. "Masalah apa yang sedang terjadi? Kau benar akan kembali ke Milan hari ini?" Byakta menjadi khawatir melihat ekspresi Bastian yang semakin tampak aneh. "Tidak, aku akan kembali ke Bali. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Jika sudah selesai aku akan ceritakan semuanya padamu. Baiklah, aku pergi." Tidak ingin membuang waktu, Bastian segera meninggalkan Byakta yang masih dirundung kebingungan. Namun, ia akan menyimpan rasa penasarannya sampai nanti Bastian kembali atau menghubunginya. Byakta kembali di mana mobilnya menunggu. Memasang wajah biasa saja, laki-laki itu masuk ke dalam mobil tanpa bicara apapun. Mobil pun melesat meninggalkan bandara. "Bae, apa kau membawa 2 mobil tadi?" tanya Bibi Lauren setelah mobil berjalan jauh. "Tidak." "Lalu, Bastian naik apa?" tanya Bibi Lauren sedikit heran. Bibi Lauren sempat sekilas melihat wajah gelisah Bastian. Wanita parubaya itu pun merasa akhir-akhir ini Bastian sedikit berbeda. Namun ia tidak pernah bertanya,
Sebab biasanya dia sendirilah yang akan menjelaskan perihal yang dihadapinya kepada Bibi Lauren. Bastian kembali ke Milan hari ini. Ada masalah kantor yang tidak bisa diselesaikan lewat panggilan video, jelas Byakhta sedikit gugup. Sebab keduanya tidak pernah berbohong ataupun menutupi masalah apapun kepada Bibi. Namun wanita parubaya itu tampak percaya. Namun Melissa mengingat kembali bahwa tidak ada masalah yang mendesak di kantor. Wanita cantik itu mengetikkan pesan kepada seseorang untuk menanyakan masalah apa yang sedang terjadi di perusahaan Byakhta yang ada di Milan.